ada tahapan lah. Tahapan pertama sudah untuk mereka kemudian diberikan pelatihan, dan selama diberikan latihan pembukaan sos itu mereka tinggal di asrama. Ya, jadi memang sejak awal dalam membangun sentra kreasi atensi ini, Kementerian Sosial sudah tidak bisa sendiri, banyak pihak yang terlibat, termasuk juga dunia usaha, ya, lewat corporate social media, itu antara lain Surabaya Hotel School, itu memberikan pelatihan kuliner kepada 20 penerima manfaat klien di sini. Ya, di sini. Yang sementara itu pesertanya adalah ibu-ibu yang karena ini ditemui oleh Ibu Risma, Ibu Menteri di jalannya. Kalau beliau itu punya prinsip ada mesin pertama dan mesin kedua. Nah, kenapa? Karena ibu ini bisa diberdayakan. Jadi mesin kedua adalah memandirikan keluarga-keluarga yang kurang mampu. Nah, mesin pertamanya ya para suaminya. Itu kan ditemui untuk keluarga, bahkan anaknya. Nah, yang suaminya dipekerjakan, mereka menjadi tenaga siap kerja, diseleksi ya, dan juga ada relaksasi kalau ada persiapannya ya. Itu dipekerjakan di sejumlah perusahaan BUMN dan swasta. Antara lain ada yang di Kamala Labuan, kemudian ada yang di itu PP kan di perusahaan PP kan, kemudian ada di Waskita, ada 15 orang di RT ya, dan juga ada beberapa perusahaan swasta lain. Itu sudah bekerja sebanyak 61 orang sudah dipekerjakan. Nah, para istrinya sebagian besar ada di sentra kreasi atensi ini. Ada yang dia jualan kuliner kan macam-macam itu. Iya, ada sekitar 15-an item. Iya, banyak sekali ya. Ikutnya juga ada sekitar 15-20 orang yang sudah ikut latihan di Surabaya Hotel School tadi. Lalu juga PUPera mendukung untuk kelanjutan dari sentra kreasi atensi selama mereka sudah mandiri, maka mereka bisa tidak ditinggal di asrama lagi, tetapi mereka bisa mandiri tinggal di rusunawa. Oh, naik kelas dong? Ya, naik kelas. Ya, pas rusun sewa. Ya, sewanya diatur kemudian, tapi Ibu Menteri menjanjikan yang penting itu akan aturan untuk mendidik mereka karena itu jadi modal koperasi. Iya. Jadi rusunawa pun nanti akan dikelola koperasi dari mereka oleh mereka untuk mereka. Nah, itu 3.000 meter di belakang sentra kreasi atensi, jadi tanahnya tanah kementerian dan nanti akan dibangun oleh PUPera. Untuk berapa keluarga? 92 keluarga ya. Itu masing-masing 24 di 5 lantai. Ya, itu lantai pertama akan digunakan untuk layanan publik, termasuk poliklinik, kemudian ada koperasi, ada Mart ya, gerai-gerai yang sebetulnya persatuan lah dengan sentra kreasi. Kebetulan tempatnya kan strategis, ya ini bersampingan ya, gitu dan banyak pihak lain juga yang terlibat untuk memastikan bahwa program ini benar-benar tepat sasaran. Antara lain kita kerjasama dengan lembaga-lembaga sektor sosial, LKS, yang memang selama ini mereka sudah kerja di grassroots, di ya ada RB, ada Satu Malam, ada Belarni, ya, ada nama-nama juga ya Pak? Ya, mungkin sebagian lembaga pernah kenal ya dengan Pak Andri karena dulu lagi ngurus Anjal ya. Iya, Anjal. Kan ketemu juga. Dan itu memang mereka sudah sangat berkompeten dalam melakukan pelatihan dan betul. Betul. Jadi kan di sentra kreasi atensi itu sebetulnya bagian dari komponen asistensi rehabilitasi sosial, program asistensi rehabilitasi sosial. Itu ada 3 pendekatan. Ada pendekatan family base, keluarga, ada pendekatan community base, berdasarkan komunitas, ada pendekatan residensial, ya, atau berbasis institusi, balai seperti ini. Nah, lembaga-lembaga sentra sosial itu punya kegiatan ke keluarga dan ke komunitas. Mereka sudah berbasis komunitas sejak lama, termasuk dengan pemulung, dengan anak-anak, dengan kelompok-kelompok hutan sosial, tunawisma. Nah itu
berjejaring dengan Balai Pengemudi Luhur untuk memastikan bahwa yang kemungkinan di lapangan itu ternyata wilayah yang selama ini dibina oleh Kumara misalnya, ini yang dibina oleh Balapeni, ini yang dibina oleh Nurulima. Nah itu kan mendekatkan proses pendampingan kepada mereka. Jadi ibaratnya Balai Pengemudi Luhur ini tidak dari nol tidak mereka, tapi melakukan jejaring dengan pihak-pihak yang selama ini sudah bekerja di Gresik, sudah biasa menemani orang-orang yang dianggap termarginal, yang ada di kolong jembatan. Itu ternyata kan sudah ada pembinaan-pembinaannya. Nah cuma mereka ini kan selama ini kesulitan. Kesulitannya apa? Ya terkait hak untuk mendapatkan identitasnya sendiri. Betul. Kemudian akibatnya dia ada punya NIK, ada yang punya KTP, punya kartu keluarga, ya, dan mereka juga sudah mengakses program-program bansos seperti KKH, BPNT, KIP, KIS, program-program pemerintah yang sebetulnya selayaknya diterima oleh keluarga-keluarga yang sebetulnya sangat miskin, kan? Seperti kolong jembatan, ya, sekali mereka ini keluarganya sangat sederhana, tidur apa adanya, ya, hanya dia tapi sama tos, ya, yang tos, ya. Nah, kondisi itu kan membuat menjadi perhatian kita juga semua. Apa yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dengan adanya kepastian pemetanan di mana kelompok penghasilan rentan di berbagai wilayah, terutama Jakarta dan Jabodetabek, kita menjadi tahu bahwa mereka sebagian besar belum memiliki hak atas identitas. Mereka sudah punya KTP, maka bisa dibuatkan rekening bank untuk menerima gaji, ya, gaji mereka di atas UMR. Yang terakhir saya dapat kabar juga 5,8 juta. Kerjasamalah kami dengan Dirjen kami, Kemendagri, ya, Profilda. Kan itu menjadi target untuk Kemendagri juga, BPI, bagaimana semua warga negara terpenuhi hak identitas. Nah, selama ini bukan tidak mereka lakukan, tetapi memang ada hal tertentu ya, persyaratan ya, yang ditetapkan untuk seseorang mendapatkan NIK, mendapatkan KTP, itu harus dipenuhi. Contoh, ya, mereka tidak bisa SPTJM dari Balai dan pertanggungjawaban mutlak terhadap orang tersebut yang akan diberikan KTP bisa dari Balai, tetapi ada ketentuan bahwa yang akan diberikan KTP itu harus punya alamat tinggal yang jelas, dan itu tidak bisa atas nama institusi Balai. Nah ini kan pemerintah khusus ke warga, siapa yang mau ketempatan lah ibaratnya, ya. Nah bila perlu ya ketua LKS-nya atau pendamping atau relawan LKS, ya, ketempatan jadi memakai alamat mereka. Iya, betul. Ini pun harus persetujuan RT kan, RW. Jadi ini ada tahapan-tahapan yang selama ini tidak pernah kita secara terbuka memproses itu. Akhirnya teman-teman LKS juga malu kan mengurus itu. Nah, kehadiran kemudian Balai Pengemudi Luhur mencoba menjembatani antara kriteria dan persyaratan seseorang untuk mendapatkan identitas dengan proses yang dilakukan dan bagaimana caranya di level komunitas betul-betul mereka bisa terpenuhi. Alhamdulillah sudah 65 orang sekarang sudah dapat KTP dari 104 yang sedang dalam proses, sisanya masih dalam proses. Ya, artinya ini akan berlanjut nanti di kota-kota besar yang lain, ya. Termasuk saya kira banyak juga orang-orang yang selama ini belum tersebut aktivitasnya juga akan kita proses dengan cara-cara yang katakanlah dengan pengalaman yang telah dilakukan bersama untuk para pemilih tunawisma yang akhirnya mereka setelah mendapatkan KTP mereka tinggal di sini menjadi lebih percaya diri, lebih yakin bahwa dia bisa mendapatkan kehidupan yang lebih bagus, dia pun bisa mendapatkan bantuan sosial dan termasuk mendapatkan akses program atensi. Nah kan mereka bisa tinggal di sini, nah KTP-nya jelas, istrinya bisa bekerja di kemudian, suaminya dipekerjakan di misalkan Waskita atau di Kamalago, mereka sudah punya KTP, maka bisa dibuatkan rekening
untuk pekerjaan unskilled ya. Iya. Untuk apa? Office boy, cleaning service, untuk kebun ya, kebersihan taman dan sebagainya. Itu saya tengok mereka happy ya, bekerja di kita di Malanggur, mereka ada yang jaga jalan yang truk-truk besar keluar masuk gitu kan. Itu mereka happy kerja di situ. Nah, karena mereka sudah punya KTP, rekening, ya kita bukakan rekening dengan co-branding atensi. Ya, untuk sebagai penanda bahwa mereka sebagai penerima program. Ya, kemudian kalau rekeningnya rekening basic saving account biasa itu kan, tapi co-brandingnya sudah berizin dari Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia pun mendukung, ya Bapenas pun mendukung terhadap program ini, ya karena jelas tahapan-tahapan dan dikatakan relatif lebih cepat dari program-program lain untuk bisa mandiri. Jadi mereka ini tidak hanya menerima bansos, tapi menerima bantuan sekaligus diberdayakan, direhab dan diberdayakan. Jadi terlalu cepat progresnya kan, sehingga ada yang 2 bulan di sini, ya waktu KTP sudah diterima, saya coba sultan untuk masuk ke DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial sebagai syarat untuk menerima bansos. Nah, kalau dihitung-hitung istrinya di sini sudah jualan pecel lele, bunyi. Ya, kalau dihitung-hitung dia bisa dapat 100. Kalau hari Minggu, Sabtu Minggu bisa 200 sampai 250. Lebih gede. Kalau 3 juta. Nah, suaminya 4 juta 800. Udah 7 juta lebih dia. Ya, itu udah termasuk dibayarkan pajaknya oleh perusahaan. Jadi yang tadinya dia membayar sampah di kolong jembatan, sekarang sudah membayar pajak. Dan jadi tidak desain live gitu kan, maksudnya udah bagus. Jadi makanya kata udah begitu nggak usah dimasukkan ke PKS, sudah graduasi, dalam tempo yang begitu singkat 2 bulan, ya sudah bisa Amazing ya graduasi. Pak ya. Jadi memang program ini kalau saya perhatikan itu jadi mulai kemudian dengan kerjasama yang luar dan kerja besar itu kelihatannya cepat. Kelihatan jadi ada hasilnya. Ada hasilnya, kecepatannya itu nyata gitu ya. Jadi banyak pihak yang terlibat kan, Iya. anak-anaknya juga di sini. Kita cek juga pendidikannya, ada dia dibayarkan dan berkaitan KIP, dapat KIS juga, baru-baru ini ada yang sakit, ada belum terima KIS, karena KTP-nya sudah ada, kartu keluarga sudah disiapkan, juga KIS-nya. Jadi ini udah interlink, ya, antar program, antar sektor, ngurusin guna sosial, guna wisma, gelandangan, pengemis, pemulung yang selama ini dianggap kelompok marginal. Sekarang menjadi orang yang ya sebagai punya hak dan hak ya hak dasarnya dipenuhi oleh kewajiban negara ini sebetulnya. Nah, yang tadi yang sudah di atas ya. Nah, itulah yang sebetulnya dipersiapkan mereka akan tinggal di rumah susun. Dia harus juga punya kemandirian, tidak hanya tempat tinggal gratis, tapi dia harus sudah mulai melakoni dengan sewa yang ya murah lah ya, sehingga mereka bisa betul-betul hidup mandiri hidup ke depan. Nah, pesan Ibu Menteri kami kepada kami, bansos ini jangan hanya memberikan pelatihan, ya lakukan sampai mereka tuntas sampai mandiri secara jadi lakukan kegiatan pemberdayaan. Jadi rehabilitasi sosial dengan pemberdayaan sosial dilakukan secara terintegrasi. Ini kan satu poin penting ya, kita dapat pelajaran dari sentra kreasi atensi. Dan ini tidak hanya di Bekasi, ya, arahannya, bukan arahan, sekarang sudah diresmikan yang kedua. Oh, asik. Ya, tapi Pak Sultan, sebelum kita masuk ke yang kedua, kita break dulu dengan yang satu ini ya. Karena ini makin seru nih, sahabat podcast Andrea. Jadi kita break dulu sekarang. Tahu persis, ya, teknikal beliau seperti atas pada memang netizen seringkali mengkritik awalnya, bahkan ya mungkin ditarik karena politik kan, apakah gubernur dan sebagainya, bahkan presiden. Nah Mas, itu kan tadi benar-benar amazing ya. Kalau saya udah dengerin dari awal sampai akhir, itu kan bagus banget dan memang sudah berjalan seperti yang tadi bilang tuh Pak.
sesuai gitu ya, dengan percepatannya bagus segala macam. Tapi saya tuh kadang-kadang ada yang mau ganjel nih, ada sensitif. Nah, nggak apa-apa ya Pak ya, saya tanya ya. Jadi gini, biasanya kan kalau proyek pemerintah itu nggak sustainable. Itu tuh biasanya kan kendalanya ya. Jadi udah bagus nih kayak gini, terus tiba-tiba nanti kalau ada salah satu aja yang purna jabatan gitu ya, terus tiba-tiba udah tuh yang baru kadang-kadang tidak meneruskan, atau kadang-kadang itu programnya tidak bisa berdiri sendiri. Itu gimana menurut Bapak? Ya, itu bisa terjadi. Saya pun dari 34 tahun kerja di Kementerian Kerja, ya udah 30 pimpinan. Tapi kan yang penting kan visi misi kita sama. Bahwa sekarang hadir menteri dengan inovasi baru yang tentunya mungkin sudah sangat familiar di kacamata beliau, tapi bagi kami sebagai new approach, new initiative. Nah, kita harus beradaptasi karena hemat saya secara pribadi, inilah yang sebetulnya obsesi lama secara pribadi saya, bahwa inilah kemudian kita harus kembali ke kita, kembali berpihak kepada orang-orang yang selama ini betul-betul dipulas kompul, yang sementara ini banyak kehilangan hak. Nah, dengan cara-cara yang memang extraordinary, dan bisa dengan cara-cara biasa. Ekstrim lah kadang-kadang. Iya, nah ini kan sebenarnya kan terkenal ekstrimnya kalau nih. begitu kan gimana ada menteri yang tiap hari turun orang di jalanan disapa sampai dikira itu katanya pencitraan. Saya jamin 100% bahwa ibu tidak melakukan itu. Ibu benar-benar niatnya terus dan saya tahu persis ya track record beliau seperti atas pada. Memang netizen seringkali mengkritik awalnya, bahkan ya mungkin ditarik ke arah politik kan, kalau Bapak mau gubernur dan sebagainya, bahkan presiden, ini itu nama itunya ikhlas bekerja. Nah kami sebagai katakanlah eksekutif ya, pelaksana dari sebuah kebijakan yang harus sama-sama bagaimana kebijakan dari strategi itu untuk diimplementasikan. Nah, salah satu poin penting di samping tadi rehabilitasi sosial berkoordinasi dengan pemberdayaan sosial dan dipastikan mandiri, bukan hanya berubah sikap perilaku. Kata resource itu bekerja ya mampu melakukan perubahan sikap perilaku karena lebih baik. Tidak hanya berhenti di situ, kemudian menegaskan harus sampai ke mereka meningkat taraf kesehatan dan meningkatnya itu dengan mandiri. Berarti kan itu goalsnya sudah jelas, kemandirian. Ya, outcome-nya peningkatan taraf kesehatan, means-nya perubahan sikap perilaku. Nah, atas dasar itulah kita berpikir mandirian harus banyak pihak yang melakukan bahwa netizen sekarang banyak mengkritisi. Apakah betul nanti the next akan terus begini? Tergantung kita semua. Ya, saya hadir di sini merasakan bahwa satu wahana yang bisa melibatkan banyak orang. Tidak hanya termasuk beberapa yang targetnya selalu berseberangan dengan pemerintah. Tapi kan dengan cara yang kita diskusikan sebenarnya, ibu langsung memberikan sebuah penjelasan. Saya itu clearkan agar teknisnya betul-betul bisa terlaksana. Mereka yang membaca, dan perusahaan-perusahaan, bahkan wapres pun boleh dikatakan ini kan program semua jatuh. Tapi karena konsep jelas dipresentasikan di rapat kabinet, diterima oleh presiden dan wapres sesuatu hal yang merupakan inisiatif baru, dia mengangkat itu seorang wapres bisa meresmikan sebuah program sentralisasi. Itu dan ini hubungannya menjadi kuat, semakin kuat. Makanya tidak sangat mudah bahwa banyak orang yang sekarang ingin melibatkan diri. Silakan, kaum milenial datang ke sentra. Nah, itu gimana tuh Pak caranya? Maksudnya Mas, caranya supaya mereka itu jadi bisa langsung terlibat dan merasa sudah melakukan sesuatu. Sekarang begini, kedatangan teman-teman milenial datang ke sentra kreasi atensi itu sudah sangat membantu. Dan dengan fasilitas yang ada yang bisa dinikmati mau mancing ada tempat mas, dan kalau selesai dipancing mau langsung dibikin pesawat mas juga boleh bisa dengan harga yang ini sekalian promosi saja ya. Kemudian kalau refleksi ada di sini mau refleksi juga ada. Tadi belum lihat abis ini kayaknya saya mau saya menjahit baju udah berapa step termasuk
teman-teman dari kantor saya ajak jadi baju baru ya. Dan kalau mau handicraft, mau misalkan ibu dari sambilan jilbab gitu ya. pernah perniknya bros segala macam ada perlu Saya lihat juga salon. ya ada batik ciprat Iya. batik ciprat itu yang dari Temanggung ya, workshopnya dari Temanggung dikerjakan oleh penyandang disabilitas intelektual ya. Mereka masih mampu melakukan membuat batik ciprat karena kalau tadi kan itu bisa kita beli. Artinya kalau kedatangan di sini memanfaatkan fasilitas ini, ikut menikmati kayak makanan kuliner di sini, ikut menikmati wahana yang tersedia. Bahkan di sini ada agrowisata lansia di belakang. Ya, untuk para lansia juga bisa hijau di sana jalan kaki dan bisa ini kita akan jalan-jalan sana. Mau memberikan beli sesuatu, mau merasakan jasa inspeksi, salon, pijat semua ada di sini. Ya, nah semua ini kalau mereka bisa manfaatkan sudah ada penghasilan yang akan diterima oleh para pemerintah. Otomatis keuntungan buat mereka. Sampai hari ini dari tanggal 28 Februari omsetnya sudah 20 juta. Wow. Dengan keuntungan sekitar 30% keuntungan total lagi ya. Belum dihitung detail tapi Itu udah bagus semua sekali. keuntungan yang diterima itu untuk para pemerintah, untuk yang sekarang penampilannya tidak seperti itu lagi. Sudah berubah Sudah total. percaya diri. Tadi kan yang menawarkan makanan Iya. kan dengan perubahan. Kalau kita saya tidak ceritakan siapa dia, tidak akan melihat bahwa itu ada seorang ibu yang diterima tidur di pinggir jalan, kecapean habis nyari sampah, keliling ke komplek-komplek pemukiman di Jakarta. Kan orang gila. Nah, yang kedua, teman-teman silakan kalau mau bisa berkontribusi melatih berbagai kegiatan keterampilan. Dan banyak tawaran yang datang. Salah satunya mengolah sampah. Itu sudah berjalan sekarang. Kalau serius kita tempatkan fasilitas, ada workshop yang bisa disiapkan untuk teman-teman yang melatih di belakang sini. Ya. Mau melatih untuk ternak, di sini ada ternak lele, ada ternak ayam telur. Ya, itu juga silahkan. Ya, kemudian juga kalau yang teman-teman milenial, para mahasiswa misalkan dari pertanian mau ngajarin mereka bertani, di sini ada anggur, ada porang, ada hortikultur, kampung, ada ubi, hidroponik, lupa tuh saya. Hidroponik juga, yang melihara, yang ngurus, yang bahkan yang bikin alat-alatnya. Nah, teman-teman yang peduli pada lingkungan, welcome untuk membantu teman-teman yang biasa hadiahnya passionnya di kegiatan urusan sampah. Sekarang sudah dikali mereka mau sampah. Sampah ini bukan sampah hanya internal ini, tapi pemerintah awas takut untuk kabinet. Akhirnya berdatang ya Kementerian Keuangan, ya Kementerian SDM. Ya, sekarang ini sedang menyusul Kementerian Keuangan dan BUMN termasuk waskita. Ini kalau sudah terusnya siap, ya, kita udah akan kekurangan sampah organik maupun non organik. Kita nerima tapi yang limbah B3 tidak. Ya, itu hanya organik non organik. Nah, kita siapkan di situ mesin pengepres, mesin pencaca organik dan non organik. Sekarang lagi disiapkan. Sudah ada secara ya small activity kita sudah memproduksi pack kompos 10 kiloan dengan menggunakan komposter yang dalam bentuk gentong. Nah, itu latihannya ke Dinas Kebersihan Surabaya, Kota Surabaya. Ya, kita kirim beberapa instruktur, ada 10 instruktur berlatih di sana. Bahkan kemarin saya kirim lagi batch kedua untuk mendalami dalam skala menengah. Ya, karena kebutuhan kompos ini luar biasa. Memenuhi kebutuhan di Kementerian Sosialnya aja di Salemba 28 yang sekarang itu sudah upgrade menjadi kantornya hijau yang berbunga itu sampah kompos. Udah pesan itu biro umumnya ke sini ya. Nah, otomatis di sini produksi lebih banyak. Saya sendiri tanaman di rumah saya pakai kompos di sini dan ada ini ada sampah dalam bentuk cair. Pupuk cair, ya. Kemudian ada magot. Ya, di sini ada ternak magot. Itu untuk lele, ternak ayam, bahkan burung juga.
ruangan saya di rumah pakai Tapi itu sugar mangga itu udah dikeringkan lagi ya? sudah dikeringkan dan itu bisa dimakan, gitu bisa nyoba. Enak itu bener. Oh iya, oke. Ini ekstrim banget Lah, rasanya. iya, saya bilang begini dan saya Iya, oke. nikmati makanan itu. Dan memang saya baru makan ya di Surabaya, Iya, karena iya. di sini ya hidung itu baru kita bersihkan lagi. Iya, iya. Dan Surabaya itu memang udah betul-betul kelihatan clean. Kayak keripik, jadi kayak Dan jadi keripik ramu, ya. ramu. Crunchy. Ya, crunchy. Ya, bisa dicoba nanti ya. Nah, semua ini kan produksi ini kalau dimanfaatkan ya dan juga ditingkatkan, kan ada rencana program kampus merdeka yang dimulai nanti semester. Menteri Sosial juga bisa dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi nanti para mahasiswa akan mendapatkan 20 untuk magang kerja. Nah, ini akan dibuka termasuk para mahasiswa yang notabene kaum milenial, monggo untuk memanfaatkan 20 SKS itu di sini. Hasilnya nanti akan kelihatan langsung. Iya. Beda loh kerja sesuatu yang tidak terrealisasi. Iya. Kalau di sini teman-teman punya ide melatih sesuatu yang inovatif, bikin kue, bikin kerajinan, ya, dan komplit atau lingkungan, bikin landscape apapun. Sambil dia nyelesaikan dia buat nah nanti kami nilai pasti akan bagus. Iya, karena udah sudah exactly. Aduh, ini bincang-bincangnya jadi penuh kemana-mana dan seru banget. Mungkin akan ada segmen-segmen lain ke depannya kalau Ya. Bapak, karena Bapak Mas sibuk sekali sehingga nanti kalau ada waktu luang kami bisa mengikuti lagi perkembangan di sentra atensi ini ya, Mas Hari ya. Terima kasih banyak Mas Hari untuk berada di podcast Andrea ya, dan sahabat podcast Andrea. Demikianlah tadi bincang-bincang seru kita dengan Bapak milenial yang satu ini. Dan sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Terima kasih. Iya.